Heboh momen Gibran tak salami AHY, Husnul Khotimah, ada yang ketakutan kalah cerdas. Yang menarik Mas Hersu yang menjadi viral, ini yang disorot malah justru adab dari Gibran begitu. Jadi baik di media begitu ya, media mainstream maupun itu di media sosial, ini yang disorot adalah adab Gibran, bagaimana ketika dia datang itu dia tentu saja dia datang sebelum Pak Prabowo begitu ya, dia datang dan kemudian melewati 4 menteri yang kalau dari pandangan publik itu seharusnya dia salami sebagaimana yang lainnya. Jadi tentu saja semuanya kan berdiri ketika wakil presiden itu datang, dan ketika itu yang lain juga sudah bersiap-siap. Jadi ada menteri ini, ada AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, ini Menko ya, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayahan. Terus kemudian di situ juga ada Muhaimin Iskandar, ini Menko Pembangunan Manusia, dan kemudian juga ada Zulkifli Hasan, ini Menko Pangan, dan satu lagi Bahlil Lahadalia, yaitu Menteri ESDM. Nah, ini semuanya tidak disalami oleh Gibran dan dia hanya menangkupkan tangan begitu saja dan melewati mereka, dan kemudian bersalaman begitu, kemudian dengan yang berikutnya berdiri berikutnya. Nah, ini yang menjadi sorotan Mas Hersu, karena juga AHY tertangkap oleh kamera begitu, dia menengok dan wajahnya tanpa senyum tapi seperti yang terheran-heran gitu. Jadi bukan wajah yang biasa memaklumi gitu, tapi wajah yang tampaknya terheran-heran. Undangan dimohon berdiri. Gibran tidak mau salami AHY. Apa ini nggak bisa perang puputan, ya kan? Perang puputan, Mukidi versus SBY. Ya, ayo, oke gas. Rame banget pemirsa. Satu momen di mana Gibran tidak mau salami SBY. Saya menyebutnya dengan istilah perang puputan, ya kalau itu merujuk pada pertempuran habis-habisan, terutama dalam konteks sejarah di Indonesia khususnya di Bali. Puputan itu berarti tanggal, putus, habis atau mati. Perang habis-habisan atau perang sampai mati. Dan ya itu terjadi di Margarana, ya, di desa Marga, Tabanan, Bali, saat I Gusti Ngurah Rai, sekarang menjadi nama bandara itu, dengan seluruh pasukannya, anak dan semuanya mati habis gitu, melawan Belanda. Ya, apakah akan seperti ini nanti keluarganya Jokowi dengan keluarganya SBY? Wah, ngeri-ngeri sedap ini. Sejauh ini karena belum ada konfirmasi dari para menteri yang tidak disalami ini, itu kemudian
saya pun menduga-duga apakah mereka sudah bertemu di waiting room biasanya sebelum acara itu berlangsung, mereka sudah berbincang-bincang dengan akrab karena sama-sama ada di waiting room. Walaupun demikian sebetulnya protokolernya atau secara adabnya itu kan ruang privasi ya kalau di waiting room, jauh dari sorotan publik. Ketika mereka kemudian bertemu untuk pertama kalinya di mata publik, yang biasa dilakukan oleh Pak Prabowo dan juga pimpinan-pimpinan di instansi yang lainnya, biasanya mereka tetap menyalami bawahannya. Begitu kalau dalam hal ini Pak Prabowo adalah tetap menyalami menterinya, dan itu dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi kedua adab ini yang kemudian Pak Prabowo bukan hanya menyalami, tapi menyapa Muhaimin dengan baretnya dirapikan dan sebagainya gitu ya. Iya kan? Jadi baretnya Muhaimin Iskandar dirapikan, terus kemudian Sultan Najamuddin ya ketua DPD itu juga memakai baret juga dirapikan. Setelah itu dia juga menyalami Puan Maharani yang duduknya agak berjauhan dengan para menteri, dan juga Mbak Titik Soeharto sebagai Ketua Komisi 4 juga disalami gitu. Selain juga para petinggi TNI tentu saja, itu kan acara mereka yang menjadi sentral. Nah inilah yang kemudian menjadi ramai. Ya, hal-hal yang begini nggak luput ya dari perhatian dari para netizen ya soal begini. Tapi media juga menyoroti soal itu sih ya Mbak Agi ya, soalnya ya. Media sangat-sangat kencang sekali begitu. Seperti misalnya saya melihat Tribun tidak hanya, jaringan Tribun kan banyak sekali ya, jadi tidak hanya Tribun yang di Jakarta, Tribun News, tapi juga Tribun-Tribun yang di daerah semuanya memberitakan ini, berita biasa maupun berita video yang kemudian berita YouTube, short, apa dan sebagainya. Jadi ini memang menjadi viral banget, dan ini kemudian disampaikan juga oleh media-media alternatif gitu, media sosial dan sebagainya. Orang kemudian berbincang begini, Mas Irsu, di balik itu mereka melihat ini, apakah ini karena ketegangan soal ada backup orang besar berbaju biru gitu kan? Orang kan melihatnya demikian, sehingga kok terjadi ketegangan antara AHY dan Gibran, itu yang utama. Yang satu tidak salami, akhirnya semua tidak, mendingan daripada kentara yang satu tidak disalami, akhirnya yang lain tidak disalami. Begitu sorotan dari netizen. Penjelasannya Ade Armando kan katanya begini, Mas Gibran itu wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Itu karena dianggap oleh Ade Armando peran dia itu tidak seperti wapres-wapres sebelumnya. Wapres-wapres sebelumnya itu kan perannya sebagai ban serep. Nah, sementara Mas Gibran menurut Ade Armando dia tidak sekadar ban serep, karena punya berbagai macam langkah-langkah, terobosan-terobosan, kata Ade Armando sekali lagi. Tetapi kita kan lihat, sudah nggak usah jauh-jauh Bung Hatta lah. Yang pernah ada saja Yusuf Kalla ketika menjadi wapresnya Pak SBY, itu dia punya tugas khusus loh, mengubah penggunaan bahan bakar minyak dari minyak tanah ke gas melon. Karena memang waktu itu subsidi BBM sudah sangat tinggi. Sementara kita tidak bisa memproduksi minyak sendiri, dan harga minyak tanah juga paling tinggi, subsidi minyak tanah menjadi paling tinggi. Akhirnya apa? Akhirnya harus ada cara yang lain. Apa yang dimiliki Indonesia saat itu adalah gas. Nah, maka waktu itu Wapres Yusuf Kalla punya inisiatif untuk melakukan itu. Dengan cara bagaimana supaya fiskal kita itu sehat, anggaran negara itu sehat. Ya, salah satu diantaranya adalah mengurangi subsidi, mengalihkan subsidi untuk keperluan-keperluan yang lebih produktif, yang lebih tepat sasaran. Itu menurut saya adalah peran yang luar biasa. Makanya dulu kan JK itu seringkali diplesetkan sebagai J-nya itu jalan, K-nya itu keluar. Jalan keluar. JK itu jalan keluar, atau orang yang selalu memberikan solusi. Nah, begitu juga saya ingin orang melihat, naiknya Gibran itu, diangkatnya Gibran sebagai wapres, jangan dilihat karena dia anak Jokowi sebagai dinasti. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Dan dia itu sudah menunjukkan achievement dia selama ini. Performance dia menurut saya mungkin the best
wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Ade menilai Gibran telah menunjukkan sejumlah pencapaian yang signifikan, termasuk kemampuan komunikasinya yang dinilai efektif melalui media sosial. Selain itu, ia juga memuji penampilan Gibran saat debat calon Wapres melawan Mahfud MD yang menurutnya menunjukkan kapasitas dan kecerdasan Gibran dalam menyampaikan gagasan. Ia pun menilai gaya Gibran yang kerap dinilai tidak lazim seharusnya tidak menjadi alasan untuk meremehkan. Tapi Anda bisa menangkap kualitas dia dari celetukannya, dari apa yang dia sampaikan, dari hal-hal yang barangkali nampak kecil di mata orang lain, tapi sebetulnya buat kita yang bisa menilai kualitas orang kan itu besar. Orang ini keren, anak ini pinter. Oke. Kalau aja dia dikasih kesempatan lebih, dia mungkin bisa menjadi seseorang. Pernyataan Bung Ade bahwa Gibran adalah wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia itu memang wow banget sih, wadidaw. Ya semestinya tidak hanya terbaik sejarah di Indonesia, seharusnya terbaik se-Asia atau sekalian aja sedunia gitu loh, tanggung. Husnuzon saya, Ade Armando itu sedang mengajak seluruh anak bangsa ini untuk kembali membaca sejarah. Oh, setiap zaman itu ada manusia-manusia terbaik. Bahkan kita pernah memiliki seorang yang sangat luar biasa, namanya Bung Hatta. Kita pernah memiliki wakil presiden yang sangat cerdas, namanya Pak Habibie. Itu kurang hebat apa itu ya? Ya jadi banding-bandingke lah. Tapi kalau yang banding-bandingke Ade Armando, ya mesti kalah. Viral video memperlihatkan momen Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka yang memilih tidak menyalami sejumlah menteri saat hadir di upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer, Minggu, 10/8. Warganet pun ramai-ramai merespons video yang memperlihatkan Gibran tiba di lokasi acara. Namun yang jadi sorotan ketika dia terpantau tidak menyalami Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Salah satunya yang memberi komentar adalah pegiat media sosial, Husnul Khotimah. Dia sedikit mempertanyakan apa yang menjadi masalah sehingga sang wapres memilih tak menyalami AHY. Masalahnya ada yang ketakutan kalah cerdas, kalah wibawa, kalah segala-galanya, kata Husnul merespons video yang viral tersebut. Husnul bahkan menyebut, netizen langsung dibuat heboh dengan sikap Gibran itu yang memilah-milah jajaran menteri atau pejabat yang akan disalaminya. Gibran tak salami AHY, apa ya masalahnya, tambah Junus. Pengguna akun @anfarizat juga tidak mau kalah. Dia bahkan mengira-ngira alasan dibalik viralnya video tersebut. Gibran tak mau salami AHY, apa karena orang besar dibalik isu ijazah dan pemaksulan dirinya, kata pemilik akun tersebut. Namun menurutnya, apapun alasannya, dia menilai putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih baik dari sisi manapun dibanding dengan Gibran. Sementara pemilik akun @yurisa_samosir juga mempertanyakan masalah dibalik viralnya video momen Gibran tidak menyalami menteri. Tidak salami 4 menteri Prabowo, ada @Agus Yudhoyono, @Cakimino, @Bahlila Hadalia, dan @Zul_Hasan. Kira-kira ada masalah apa ya sampai 4 menteri Prabowo tidak disalami, katanya. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer, Lapangan Suparlan Pusdiklat Pasus Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat, tanggal 10 Agustus tahun 2025. Hari ini, saya memimpin upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer, sebuah momen istimewa yang menjadi ajang penganugerahan pangkat kehormatan kepada para purnawirawan TNI serta penyematan bintang sakti kepada tokoh-tokoh yang berjasa dalam operasi strategis, jelas Prabowo. Pada kesempatan yang sama, Presiden juga melantik Wakil Panglima TNI, mengukuhkan sejumlah pimpinan baru di Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat, serta meresmikan 6 komando daerah militer, 14 komando daerah Angkatan Laut, 3 komando daerah Angkatan Udara, 1 komando operasi udara, 6 grup Kopassus, 20 brigade teritorial pembangunan, 1 brigade infanteri marinir, 1 resimen Kopasgat, 100 batalion teritorial pembangunan, 5 batalion infanteri marinir, dan 5 batalion komando Kopasgat. Presiden Prabowo lantas berharap seluruh prajurit TNI senantiasa menanamkan jiwa pejuang yang pantang menyerah dalam mempertahankan kedaulatan negara. Dengan postur pertahanan yang tangguh, saya meyakini Indonesia akan mampu menjaga kekayaan bangsa dan melindungi seluruh rakyatnya, kata Anta.